Sipa nggak bawa makan gitu, oke. Eat gitu, maksudnya food, enggak ya? Nyari itu nggak bisa konsen duduk gitu. Terus nanti Oke. Seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syabab, ya banat, kif halkum, akhbarkum bekhair. Gue doain Jeddah Yukers dimanapun anda berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Guys, hari ini agak sedikit berbeda guys. Biasanya kita main story, tapi kali ini kita mau buat video agak sedikit serius. Sebenarnya nggak serius-serius amat, kita bawa nyantai aja. Cuman kita bakal kedatangan sih sebenarnya gue begging, minta bantuan sama dua admin Jeddah Yuk yang baru yang setelah 2 minggu terakhir ini viral, bisa dibilang viral. Ada Vidya, ada Syifa. Jadi Syifa sempat bawain seputar mengenai haji, terus Vidya bawa kepulangan. tips-tips kepulangan dari Indonesia sampai menuju balik lagi ke Saudi Arabia. Oke guys, sebelum gue mulai acara ini, sebelum kita minta waktu dari Syifa dan Vidya, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe YouTube Jeddah Yuk, jangan lupa di subscribe, jangan lupa loncengnya di onin, jangan lupa di share, di like, and di comment. That's right. Oke guys, Syifa, hai. Apa kabar, sehat Syifa ya? Alhamdulillah. Vidya gimana bang? Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah. Wallah, I'm happy to see you, wallah. Happy, wallah. Senang sekali bisa bertemu langsung ya. Kemarin kita live biasa aja gitu ya, nggak enak ya. Ini hari ketemu kita offline, rahat aja. Apalagi bisa makan bakso, damn aja. Kita mulai dari Syifa dulu ya mungkin ya, karena Syifa emang pertama kali Masya Allah pergi haji. Iya. Dan itu cita-cita umat muslim sedunia. Masya Allah tabarakallah. Insya Allah nih mabrur. Amin, Allah, amin. dan tahun depan bisa berangkat sama suami. Amin. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi ya. Insya Allah kita Insya Allah, doain deh. insya Allah, Insya Allah, amin ya Rabb. Vidya gimana Vidya? Akhirnya udah pulang sampai ketemu ya. Alhamdulillah. Ketemu sama sang jantung hati. Masya Allah tabarakallah ya. Masya Allah. Lu banget liatnya. Iya, semua orang tuh ini banget. Menanti-nanti ya, paling menanti pasti suami. Pasti. Masya Allah tabarakallah. Dibela-belain loh yang. Dibela-belain, asik. Guys, itu guys di sana ada suaminya di balik layar. Jadi dia kasih sarang keo. Oke, paling aku mau minta waktu 15 menit dari Syifa, terus dari Vidya. Aku minta dari Syifa mungkin pengalaman haji. Karena kemarin kan kita ngelihat Syifa dengan segala updatean Syifa ya. Paling banyak aku udah sempet lihat tuh updatean tuh polisi di mana-mana. Ya, kayak mungkin di sana ya, mungkin lo pada guys ngeliatnya mencekam kayaknya. Mencekam nggak sih sebenarnya di sana? Perjalanan haji itu mencekam nggak? Enggak mencekam sih, kayak lebih kayak terharu gitu, dijaga seketat itu gitu. Terharu, iya, lebih Jadi kayak terharu bukan mencekam. nggak mencekam ya. Jadi memang Tapi mungkin udah kebiasaan lihat polisi. Oh, gue dijagain polisi nih sebanyak ini, kayak merasa kayak oke, wow, kayak gitu. Seketat itu, seistimewa itu. jadi justru terbalik ya dengan orang yang menganggapnya gitu. Kalau orang kita di sini ngeliat polisi itu mencekam, menakutkan, tapi Syifa nggak ya di sana, ini ya dijagain, iya. lebih ini ya, Masya Allah ya. Kalau Lebih enak misalnya ya. nyasar itu tanya polisi kayak gitu-gitu. Oh, jadi polisi juga apa maksudnya friendly lah ya? Iya, friendly gitu. Kayak gue nggak sih, enggak ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Terus Syifa, apa lagi Syifa di sana Syifa? Syifa denger perjalanan Syifa tuh ada 6 orang ya di kamar tuh, orang Indonesia semua. Terus sisanya ada 2 orang Filipina dan ada orang 2 orang Palestina. Boleh nggak diceritain tuh gimana komunikasi dengan mereka? Terus harus kamar dengan mereka, kan pasti masing-masing negara bawa culture tersendiri itu. Gimana tuh? Pasti hari pertama kagok kan ya gini. Hari pertama 6 orang itu datang dari beda-beda bas. Syifa sama Maryam. Boleh disebut nggak sih? Boleh. It's okay ya. Mungkin Jeddah Yukers beberapa ada yang tuh, ada yang enggak. It's Iya. okay. Terus sama Maryam emang udah bareng dari bas segala macam. Yang lainnya udah pada 4 orang lainnya beda-beda bas. Terus kita nggak sama yang Palestina nggak gitu ngobrol sih.
Karena belum bisa bahasa Arab, dia nggak bisa bahasa Inggris juga. Oh, dia nggak bisa bahasa Inggris juga. Iya. Dia Jadi cuma- ngomong bahasa isyarat ya. Dia ngobrol Mungkin sama bawa makan. Mariam. Oh, bisa Mariam Iya. masih. Iya. Sipa nggak bawa makan gitu. Oke. Eat gitu maksudnya food enggak ya. Tapi jadi di luar itu oke lah ya. Oke. Dia Oke semua ya? baik-baik gitu. Terus di sana fasilitas apa aja yang Sipa dapat tuh? Kulkas. Kita lihat kulkas ada segala macam es krim, terus ada makanan itu free ngambilnya free, aja. free flow, free boleh ngambil apa aja di situ. Sumpama lagi tidur terus kebangun pengen es krim, bangun ada itu ada. Ada. Boleh aja. Boleh ke kayak macam kantin gitu. Oh oke. Iya, Jadi kantin. disiapin kayak macam kantin di situ ada es krim, ada semuanya dan itu free ya? Ya free. Free semua. Teh, minuman dingin, gitu-gitu. Obat-obatan disiapin juga sumpama kayak Panadol atau Ada pusing. dokternya sih di situ. Oh, asli. Ada Dokter dokter ya. di dia setiap camp di Di Mina. setiap camp Mina itu ada ada dokter, ya. iya. Terus yang paling berkesan di Mina nih kan prosesi dulu. Mungkin teman-teman kita yang di Indonesia mungkin ya penasaran gimana prosesnya. Boleh nggak prosesnya tuh dari Mina, Mapit, terus Musdalifah, apa itu, Wukuf. Coba dikasih sedikit Oke. ceritanya. Dari Mina kita datang dari Jeddah langsung tawaf ke Mekah terus langsung ke Mina. Dari Mina kita tidur dulu semalam, besokannya baru ke Arafah. Habis dari Arafah kita dari pagi sampai siang, dari pagi sampai sorean gitu. Sore langsung ke Musdalifah, dari Musdalifah langsung ke Mina, dari Mina langsung ke lempar jumrah. Jumrah. Lempar jumrah, dari jumrah tawaf ifadah langsung. Selesai Balik lah. Mina, Ya. Mina lagi terus Iya. selesai sudah. Ya Allah, emang perjalanan panjang ya. Iya. Tapi Sipa enjoy ya perjalanan haji Insya Allah kemarin. alhamdulillah enjoy banget. Enjoy banget. Kalau diberi kesempatan haji lagi, Ya. mau Mau, apa? mau dong. Mau banget ya? Mau ya? Mau banget. Lalu siapa yang pengen berangkat sama Sipa tuh? Suami. Suami ya? Suami, halo. Halo suami Sipa, jangan lupa ya didengar loh suami Sipa. Amin. Amin, kita doain amin ya. Amin. Rame-rame insyaallah. Jeda yuk pastinya. Iya, amin. Biar bisa selalu Ngeliput pasti. Kita ucapin banyak terima kasih banget karena kemarin antusiasnya luar biasa besar banget. Teman-teman Jeddah yuk tuh pengen tahu perjalanan haji di tengah pandemi dan Syifa bagian dari orang yang dipilih ya sama Allah ya, maksudnya bisa berangkat alhamdulillah. Walau bahagia. Iya, Kita iya. lihat video walaupun polisi semua mencekam Iya, kita iya. bahagia kali. Iya. Terus di sono juga Syifa tunjukin macam-macam ya, videonya banyak story-nya wallah. Cuman emang dijagain polisi guys, tau gak? Dijagain polisi kayaknya, tapi ternyata emang Syifa punya excited dijagain polisi tuh ya. Iya. Terus satu pertanyaan lagi, selama perjalanan haji itu kemana ada leader nggak? Bagus ada leadernya, semuanya terkendali, teratur. Jadi ada tim leadernya Ya. dan terarah, Terarah, tertib ya, tertib, semuanya, masya Allah ya. Oke. Syifa, terus kita pengen tanya mengenai makanan Syifa. Makanan di sana gimana Syifa? Masya Allah sangat teratur juga, makanannya banyak juga dan ya. Ketemu nggak Syifa makanan Indonesia? Ada nggak? Oh enggak ada Itu nggak makanan. ketemu ya. Jadi emang bener-bener makanannya makanan Arab gitu. Iya. Side dish semuanya, Hmm. sarapan juga full telur, terus roti. Gitu. Untuk Syifa sendiri itu makanan bisa nggak Syifa? Maksudnya oke nggak menurut Syifa? Maksudnya gue bisa makan ini atau ya udah deh makan deh. Ini bukan gue banget, cuman gue harus makan gitu. Ya, Mungkin kurang cocok ini cita rasanya ya. Iya. Kurang asik ya. Oke. Tapi semua makanan maksudnya terpenuhi, akomodasi oke, logistik oke, Iya. semua oke alhamdulillah. alhamdulillah. Oke deh, insya Allah mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya Syifa bisa berangkat haji ya. Amin, Sama ya Allah. suami, sama anak insya Iya, Allah ya. amin. Mudah-mudahan amin ya Allah. Amin, Buat amin. teman-teman Jedayukers yang kemarin sempat nanyain Syifa punya anak apa enggak, punya suami, punya, tolong ya. Jangan tanya-tanya begitu, itu hal privasi. Oke guys, kalian boleh tanya apa aja tapi jangan tanya hal-hal yang privasi. Oke, mungkin terakhir buat Syifa, mungkin Syifa mau menyapa Jeddah Yuk, followers Jeddah Yuk. Tapi sebelum menyapa Jeddah Yuk, terganggu tidak Syifa dengan ini pertanyaan sungguh serius buat adik Jeddah Yuk yang lain. Terganggu nggak Syifa selama menjalani
ibadah haji lalu meliput kegiatan itu di Jeddah. Karena begini, pribadi dan kawan-kawan ada yang dapat komplain bahwasanya kesian loh Syifa pergi haji tapi nanti akhirnya nggak khusyuk nggak ini. Boleh nggak Syifa ini? Jujur aja nggak apa-apa. Kalau keberatan oke. Sebenarnya nggak keberatan sih, soalnya Syifa tuh nggak langsung ngepost gitu, Syifa kayak rekam dulu di HP. Terus kalau udah ada waktu luang baru nge-post. Jadi emang Syifa sembari jalan ngambil story, tapi updatingnya nanti. Iya, updatingnya kayak waktu-waktu luang gitu. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Syifa ya. Ini Jeddah Yukur sumpah sungguh terobati buat mereka yang di Indonesia, khususnya buat travel yang di sono. Kita doain buat kalian travel ya, yang selama ini berhenti dan tidak memberangkatkan calon jemaah haji. Syifa mencoba mengobati rasa rindu kalian. Oke. Semoga ya, silakan Syifa. Silakan Syifa kesini bisa. Makasih semuanya yang udah memberikan komen-komen positif. Semoga kangen-kangennya terobati, dan mohon maaf jika ada salah-salah atau kecepatan videonya atau suka bisik-bisik atau suaranya nggak jelas. Mohon maaf sekali lagi. Makasih. Terima kasih Syifa ya. Iya. Kita ucapin terima kasih banyak banget Sama-sama. Syifa. Mudah-mudahan kita ketemu di episode selanjutnya. Oke. Amin. Kita pindah ke Vidya sekarang. Vidya, hai Vidya. Hai. Hai, ya Allah. Hai Vidya. Hai. Baru dipanggil. Hai Vidya, how are you Vidya? Alhamdulillah. Wah, Vidya going around the world, Masya Allah ya. Alhamdulillah udah nyampe Jeddah, udah alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa banget ya, Masya Allah Vidya. Akhirnya ketemu ya. Akhirnya Ketemu. setelah 26 hari 26 hari perjalanan Vidya ya dari Indonesia. dari Indonesia ke Saudi, nyampe rumah 26 hari. 26 hari. Sedikit guys, gue juga memiliki cerita yang hampir mirip sama dengan Vidya. Hanya saja beda 1 hari. Gue 27 hari baru sampai rumah. Oh, 27. Yes, 27 days. Oke. Dan itu perjalanan yang luar biasa banget. Luar biasa banget Vidya. Tapi Vidya yang paling berkesan. Apa Vidya selama perjalanan ke sini tuh? Perjalanan ke sini yang berkesan. Ini alurnya aku balik ya. Jadi Oke. yang berkesan dulu baru nanti kita balik ke cerita. Oke. Yang berkesan itu karena adanya corona ini kan kita kayak dipersulit mau masuk Saudi. Tapi kalau nggak kayak gitu, nggak ada kayak kesempatan buat jalan-jalan keliling dunia dulu istilahnya. Asik, luar biasa. Luar biasa. Jadi kayak apa sih, ada hikmahnya gitu, diputer-puter dulu gitu. Blessing in disguise. Blessing in the sky. Jadi Vidya kemarin berangkat dari Indo. kan kita kemarin sempat live. Vidya tuh berangkat dari Malang. Batu. Dari Batu. Batu. Guys, kalian tahu kan Batu itu di mana? Malang di atas lagi. Luar biasa. Dari situ terus harus ke Surabaya, terus ke Surabaya ke Jakarta. Jadi gate Indonesia ini sebenarnya Jakarta ya? Jakarta. Untuk luar negeri Buat Jakarta. Kenapa nggak ke Medan? Kuala Namu juga gate Indonesia katanya. Nggak tahu aku. Taunya cuma yang Jakarta. Jauh lah. Jakarta aja lah, oke. Tapi itu makan perjalanan yang panjang banget Vidya ya. Oke. Berangkatlah Vidya. Masuk pesawat. Masuk. Apa perasaan Vidya? Alhamdulillah, itu udah yang lega. Lega ya? Lega Alhamdulillah, banget. ya Allah, udah di pesawat nih. Jet flight, serat. Landing Dubai. Masuk di Dubai. Oke. Dubai pertama yang dilakuin, ini dulu, bukan vaksin. PCR di bandara. Habis PCR di bandara, terus kita udah langsung boleh masuk Dubai. Betul. Tapi dalam 1 hari itu kalau nggak salah nggak boleh jalan-jalan dulu ya. Yes. Harus nunggu hasilnya keluar dulu Negatif gitu. dulu, yes. Udah habis masuk hotel, waktu itu emang karena kan sebelumnya emang kecapean banget kan. Iya. Akhirnya tidur itu seharian. Yang hari pertama Hari pertama di Dubai. Hari malamnya bangun, dapat telepon dari suami tercinta. Yang dibilang bukan kata-kata cinta tapi ngabarin, "Ayang, Dubai di ban sama Saudi Arabia." Jadi awalnya kan kita harus ke Dubai karena mau istilahnya kayak singgah di negara ketiga yang nggak di-ban sama Saudi. Iya. Tapi ternyata sekarang Dubai-nya sendiri juga di-ban sama Saudi. Boleh tahu nggak Vidya, kenapa Vidya berangkat nggak langsung direct? Why? Dari Saudi ke ini. Mungkin teman-teman Jeddah pengen tahu. Kenapa nggak direct? Kenapa nggak direct dari Indo ke ini? Kenapa harus singgah dulu 14 hari di negara lain? Oke, karena ada beberapa negara yang di-ban sama Saudi. Waktu itu listnya ada 9 negara kurang lebih.
Iya, kalau nggak salah sekarang jadi tinggal 9 ya. Iya. Indonesia masih salah satunya. Jadi kalau misalnya orang kita mau balik ke Saudi harus lewat negara yang nggak di-ban sama Saudi selama 14 hari. Bukan karantina tapi harus singgah dulu di negara itu 14 hari. Oke, karena mungkin Indonesia ini high risk ya. Oke, jadi kita harus pindah dulu ke negara yang low risk, habis itu baru kita bisa masuk ke Saudi. Oke, betul. sampailah kita di Dubai tadi. Udah sampai di Dubai. Dia udah tidur, udah capeknya udah hilang, pengen ditelepon sama suami tercinta, dapat kata-kata manis. Ternyata ban Saudi ya. Terus Dikabarin. apa rasanya video itu Saudi nge-ban Dubai? Ya Allah, posisi lagi di Dubai, baru hari pertama. Apa yang video rasain pertama? Yang dirasain sedih, pol, stres, yang gitu pokoknya tiap seharian tuh cuman bisa kayak nangis toh gitu. Jadi video full nangis ya? Full nangis seharian, full. Itu jadi waktu itu kebetulan weekend, jadi hari Sabtu, jadi suami tuh kayak bisa video callan terus gitu. Jadi sambil nangis, sambil yang cari negara lain kan, kita langsung cari negara tapi terus nyari itu nggak bisa konsen jadi terus nanti Oke. Seru. ada masya Allah dibantuin banget suami nelfon teman-temannya kayak nanyain negara-negara lain, terus aku juga nanya Dul, nanya Nizar, admin Jeddah, yuk semua pokoknya teman-teman yang berpengalaman kita hubungin semua negara mana yang istilahnya bisa disinggahin selain Dubai. Udah akhirnya dapatlah beberapa negara yang bisa kita kayak alternatif gitu. Ada Jordan, ada Serbia, Maldives, Bahrain, ada itu sama Georgia. Dari 5 negara ini tadi pokoknya kita ngeliat yang paling cocok istilah yang kita bisa kesana Georgia. Yang Georgia. Waktu itu kita enaknya apa? Karena kita punya residen di Saudi, terus berangkatnya dari Emirat, jadi kita free visa buat ke Georgia. Buat iqamah holder ya. Buat iqamah holder, gitu. Udah akhirnya kita berangkat lah ke Georgia. Video punya gambar nggak sebelumnya Georgia ini ada apa negara antah berantah? Gambaran tentang Georgia itu nggak ada sama sekali. Bahkan abis tiket udah dibeli, terus yang hotel udah di booking semua, itu aku baru nanya ke suamiku, Ayang, Georgia tuh di mana ya? Oke. Jadi nggak tahu, nggak punya gambaran Georgia ini di mana, pokoknya berangkat dulu. Jadi nggak tahu Georgia di mana, pokoknya yang penting bisa pulang gitu. Dari mana aja aku nggak masalah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau boleh tahu motivasi paling besar itu apa untuk pulang? Untuk pulang. Luar biasa. Jadi itu ya, sarang hero banget ya, luar biasa. Sampailah di Georgia dengan segala keterbatasan bahasa, financial maksudnya duit apa namanya? Tukeran currency amin ya. Jadi nggak tahu apa video di sana. Nggak tahu sama sekali, nggak tahu. Ganun tuh bahasa Inggris. Rules di sana. Nggak sama sekali nggak tahu. Berangkat Bismillah. Oke. Sampailah di Georgia. Lalu apa hal pertama yang video lakuin tuh? Sampai di bandara, di bandaranya bagaimana tuh? Nyampe di bandara harusnya kita tuker uang dulu kan. Soalnya kalau di bandara kan tuker uang lebih gampang currency-nya. Tapi aku waktu itu lagi mau tuker uang, langsung disamperin sama super taksi itu, ditanyain terus mau butuh taksi, aku bilang nanti. Oke, tapi nanti dia bilang. Terus dia bilang jangan tuker uang di sini. Terus dia ngomong ke bahasa Arab, hina ghali dia bilang gitu. Oh, jadi emang video ketemu sama orang Georgia yang bisa bahasa Arab. Okay. Terus aku bilang di sini mahal, dia bilang di tempat lain aja aku anterin, dia bilang gitu. Oh oke. Terus aku nanya, aku tunjukin kan kalau ke hotel ini berapa gitu kan. Dia bilang madam kita di sini nggak bisa nentuin berapa, tapi karena kita pakai meteran taksinya. Udah akhirnya pakai meteran, oke dibawa lah ke apa tuh namanya tempat mobil parkiran, ke parkiran mobil gitu. Udah sampai di sana ternyata orang yang tadi ikut juga di mobil. Jadi di situ udah ada driver nunggu, terus sama dianya ikut juga di situ. Nggak drodok guys, drodok ini maksudnya nggak deg-degan. Nggak deg-degan maksudnya. Awalnya deg-degan kayak yang kok
kok dia ikut masuk gitu, tapi masih yang positive thinking, oh mungkin dia kayak guide, kayak mau ngejelasin gitu kan. Udah, terus begitu pas masuk mobil, aku cek mobilnya dia model yang walaupun dikunci dari depan kita bisa keluar, bisa buka pintu gitu. Jadi kayak aman. Udah ancang-ancang, maksudnya kalau udah medali kalau dibawa kemana-mana bisa langsung loncat atau apa. Ceritanya begitu. Udah nih akhirnya sama dia bener dianterin ke tempat ini penukaran uang. Nah ini ya perlu diingat, penukaran uang yang di luar nggak terima uang rupiah, nggak terima uang di Georgia, nggak terima uang dirham, nggak. Jadi dia cuma mau dolar, only dollar gitu. Udah akhirnya aku tuh waktu itu lagi bawanya uang cashnya rupiah. Jadi pas mau tukar nggak bisa, harus ngambil di ATM. Akhirnya minta dianterin sama orangnya ke tempat ATM terus tarik uang. Alhamdulillah bisa di situ. Jadi rupiah Vidya tetap tersimpan lah ya. Tetap tersimpan aman. Alhamdulillah itu aman proses tadi tersebut. Tapi kalau boleh tahu Mas di Vidya di sono peraturan Georgia itu gimana mengenai corona ini, mengenai COVID-19 ini? Kalau corona kayaknya di sana udah lebih renggang ya, nggak kayak di sini kan semua harus pakai masker gitu kan. Di sana kalau orang jalan-jalan tuh udah nggak jarang yang pakai masker. Tapi kalau misalnya naik transportasi umum baru harus pakai masker. Jadi ada kayak orang yang jagain gitu di sana. Jadi harus pakai masker itu tetap. Tapi kalau udah keluar bodo amat. Gitu. Jadi aman lah ya. Aman. Jadi Vidya selama di Georgia tuh jalan masker is not mandatory ya. Kayaknya enggak. Ya? Banyak yang enggak pakai, tapi karena Vidya tetap pakai, tetap guys, lu pada waspada. Tetap. Itu udah diwanti-wanti dari rumah tetap harus pakai masker gitu. Jadi kalau mau selfie suami pasti ya. Suami, kakak. Iya dong. Lalu PCR. Iya benar. Lalu duduklah 14 hari Vidya di sana. 14 Lalu, hari. Perjalanan untuk pulang dari Georgia ke Jeddah nih peraturannya gimana Vidya? Peraturannya kalau mau balik ke Jeddah itu kita harus daftar dulu di Mukim. Jadi nanti ditanyain tuh udah vaksin apa belum. Kalau misalnya belum vaksin nanti jadi pilihannya link yang ini, ini. Terus kan waktu itu aku pernah udah 1 dosis di Indo kan AstraZeneca. Itu ternyata nggak bisa dipakai. Karena harus kalau AstraZeneca harus ngelaporinnya minimal 2 dosis. Jadi 1 dosis nggak dipakai dan nggak valid. Dan kalau mau masuk Saudi harus ambil karantina dulu maksimal 5 hari sebelum berangkatan. Sebelum keberangkatan. Lalu dengan segala aturan yang ada, PCR, apa aja itu persyaratannya Vidya? Kalau mau balik cuman PCR, terus itu yang surat karantina. Karantina tuh diminta. Jadi hotel karantina itu harus dipersiapkan 5 hari sebelum terbang. Lalu Vidya mau nggak mau harus beli itu tadi. Harus beli itu. Tapi kayaknya Vidya juga kemarin setelah sampai di Jeddah seharusnya nggak perlu karantina. Boleh nggak ceritain? Itu. Berangkatlah ya nih kita. Berangkatlah. Vidya dengan hotel tadi, PCR tadi. Lanjut. Nyampe di Jeddah ya, udah nyampe udah alhamdulillah udah lolos imigrasi apa semua udah keluar. Pas keluar lagi nyari orang yang ini tadi yang dari Al-Musaf, dari agennya gitu kan. Mau karantina, kita sempat mau ngomong. Jadi gini, kita mau ngejelasin kalau suamiku udah imun. Terus aku udah vaksin 1 kali. Boleh nggak kalau kita home karantina aja? Terus sama orangnya cuman jawab, I'm sorry, kita cuma driver aja di sini, jadi nggak bisa ngasih keputusan. Jadi kamu ke hotel aja dulu, nanti besok kalau Ministry of Health datang diomongin. Dia bilang gitu. Akhirnya ikut nih sama dia, udah disiapin mobilnya udah dianterin pokoknya. Udah disiapin. Sampai di hotel, udah masuk kamar, baru ngecek tawakalna. Jadi sebelumnya waktu di Georgia, waktu kita cek tawakalna itu selalu no record infection kan. Begitu sampai di hotel dibuka, dia ke update home quarantine. Warna biru. Warnanya biru. Warnanya biru, bukan ungu. Sedangkan kalau misalnya karantin di hotel tuh ungu warnanya. Nah, itu langsung kita hubungin pihak hotel. Nanya, "Loh, ini aku home quarantine, boleh nggak kalau aku keluar aja dari sini?" Itu pihak hotelnya nggak bisa kayak nggak berani ngeluarin. Akhirnya kita telepon Ministry of Health, kita telepon kayak gacha, pokoknya semuanya tawakalna ditelepon semua, mereka bilang bisa keluar, jadi bisa home karantin. Tapi hotelnya minta surat resmi dari Ministry of Health. Jadi kita telepon Ministry of Health, yang ditelepon dia bilangnya, I'm sorry kita nggak bisa emang boleh di rumah, tapi kita nggak punya wewenang ngeluarin surat. Akhirnya kita kirim email. Nah, email itu udah dikirim sampai keluar dari itu nggak ada surat. Jadi emang berarti
nerusin hotel karantin. Dan kalau untuk hotel karantina akhirnya dengan ya gimana ya, buang duit banyak berarti dia ya. Banyak Luar biasa ya, tapi alhamdulillah akhirnya dipertemukan kembali lah sama suami tercinta. Alhamdulillah. Emang luar biasa, dilirik terus kayaknya. Luar biasa. Emang Masya Allah ya video ya, dengan segala perjalanan yang panjang itu akhirnya sampai ke Jeddah dan bisa ketemu keluarga. Alhamdulillah. Oke guys, buat teman-teman yang pada mau pulang, teman-teman yang masih nyangkut di luar Saudi dan pengen pulang ke Arab Saudi, bisa ikuti tips-tips dari Via tadi. Mungkin ada beberapa tips yang kelewat tadi, mungkin Via pengen sampein. Via mungkin bisa sampein buat teman-teman Via apa tips-tipsnya Via. Oke, aku mau ngingetin kalau iqamah yang asli itu wajib dibawa. Jadi kalau misalnya kalian kayak baru ya, belum pernah ke Arab tapi punya visa, itu kalau lewatnya Georgia nggak bisa, karena dia minta iqamah yang asli. Itu pun nggak mau foto, harus bawa aslinya. Gitu. Jadi minta aslinya guys, dan jangan lupa maksudnya visa baru tadi ya. Apa kalau visa? Kalau visa baru dia nggak terima. Kalau Georgia nggak? Iqamah itu guys bahasa Indonesia KTP, oke. Surat izin tinggal itu resident permit. Jadi emang harus benar yang asli. Harus yang asli, karena waktu itu aku sempat nanya. Jadi begitu masuk yang di imigrasi aku nanya, kalau misalnya ada visa tapi belum ada iqamah bisa nggak? Dia bilang sorry sekarang karena corona iqamah kayak penting gitu, harus dibawa. Oke. Ada lagi Via tips-tipsnya yang harus diiniin. Terus ini kalau misalnya yang udah sempet suntik 1 dos yang di Indo, itu nggak usah khawatir. Nanti kalau kamu masuk ke Saudi, pertama mungkin nggak bisa daftar dulu karena baru 1 dos. Tapi aku kemarin udah ngubungin sama orang dari Ministry of Health-nya. Jadi kalian tetap ambil suntikan kedua, walaupun nanti di tawakalnya bakal didaftarin jadi first dose dulu. Begitu nanti udah lewat 14 hari, kalian bisa datengin MOH ke sana nanti buat ngeregisterin yang kalian kemarin suntik di Indonesia. Jadi kemarin tuh diwanti-wanti bener kalau misalnya Astra ya udah ngambil 2 dosis, jangan sampai ambil yang ketiga. Jadi 2 udah cukup itu. Jadi satunya nanti didaftarin di MOH langsung. Oke. Jadi itu ya tips-tipsnya. Guys, itu tips dari Vidya buat kalian yang mau sampai ke Saudi lagi. Ini 2 orang, Vidya dan Syifa adalah wanita hebat ya, yang bisa jalan tanpa Mas Bro ya. Masya Allah luar biasa. Vidya bisa dari Indonesia berangkat sampai ke Jeddah tanpa suami, begitu juga Syifa bisa berangkat haji tanpa suami juga. Maksudnya berani, punya jiwa berani. Buat kalian wanita di luar sana, harus kalian berani, nggak boleh kalian takut. Oke guys, terima kasih banyak ya Syifa, Vidya, thank you banyak. Oke, kita ucapin terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih Syifa ya. Terima kasih Vidya ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.